Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam Jumat Agung. Sebelum kita menikmati firman Tuhan untuk ibadah Jumat Agung ini, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Turunlah atas kami ya Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja di antara kami. Firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, mengajar kami untuk mengerti dan melakukan firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Nande Bapak Rasturang Senina. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Runggun GBKP Ketaren. Kami adalah Pendeta Manat Simbolon. Kami adalah Pendeta Zending, Pendeta Misi yang melayani Tuhan di seluruh Indonesia dan melayani bersama dengan EE Indonesia, Evangelism Explosion Indonesia, yang bekerja sama dengan seluruh gereja untuk memperlengkapi warga gereja untuk bisa bersaksi, beritakan berita semeriah, dan memperlengkapi umat Tuhan untuk kembali menjadi saksi, menjadi pelayan, dan menjadi hamba Tuhan yang sejati. Demikian perkenalan singkat dari kami. Kami bersyukur hari ini dalam ibadah Jumat Agung ini kita mendapat tema Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang terambil dari Injil Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang percaya yang melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu yang terkasih, Jumat Agung adalah peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan salib adalah satu lambang yang menjadi ketakutan, kengerian pada banyak orang, karena salib itu melambangkan penderitaan. Salib melambangkan kematian. Salib melambangkan kutuk. Salib juga melambangkan kekalahan. Salib juga melambangkan satu penghinaan. Tetapi apa yang menakutkan
bagi manusia, Yesus mengubahnya menjadi kemenangan, menjadi kehidupan, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, Nandi Bapa Rasturang Senina, apakah hukuman yang paling berat, yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh manusia, bahkan oleh iblis? Dan hukuman itu adalah maut. Apakah itu maut? Maut adalah dipisahkan, dibuang dari hadapan Allah, diusir dari hadapan Allah, dipisahkan dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, masa ini terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Bagaimana cara manusia menghadapi virus yang sangat ganas ini? Ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, social dan physical distancing. Artinya pembatasan sosial dan fisik dengan orang lain, dengan sekitar. Dan yang kedua, bagi yang sudah terpapar atau yang sakit atau yang dicurigai sakit, maka dia akan isolasi, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus pun mengalami social dan physical distancing ini, pembatasan sosial dan fisik ini di kayu salib. Dan bukan hanya di kayu salib, dia diisolasi dalam kekekalan selama 3 hari di dalam kubur itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah pesan yang dapat kita nikmati pada ibadah Jumat Agung ini? Pesan yang pertama adalah Yesus ditinggalkan Allah supaya kita dapat diterima oleh Allah. Seruan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menyebut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia tidak menyebut Allah dengan Bapa, tetapi ia memposisikan diri sebagai manusia yang berhadapan dengan Allah. Maka ia adalah anak manusia yang berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, yang maha kudus itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seruan Yesus yang keempat di atas kayu salib ini menggambarkan suatu hukuman, keterpisahan dari Allah yang sangat berat. Yesus mewakili Adam dan Hawa, anak cucu Adam yang diusir dari hadapan Allah. Mengapa Adam dan Hawa diusir? Justru supaya Adam dan Hawa bisa diselamatkan kembali. Jikalau Adam dan Hawa tidak diusir, dia memakan buah dari pohon kehidupan itu, maka Adam yang telah berdosa itu akan hidup dalam dosa untuk selamanya, sehingga Adam tidak bisa diampuni. Yesus mewakili Yusuf dan anak-anak Israel yang dijual ke Mesir menjadi budak, supaya mereka mengenal kuasa Allah. Allah yang bukan hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tetapi Allah atas segala bangsa, Allah atas segala raja di muka bumi ini. Dan Yesus juga mewakili Yehuda yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Israel yang dijajah oleh Asyur, supaya umat Allah yang terbuang itu tahu betapa mengerikan hukuman yang diberikan kepada bangsa yang menduakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus harus ditinggalkan oleh Allah? Mengapa manusia harus dibuang, diusir dari hadapan Allah? Karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 masalah manusia yang terbesar, yaitu hutang dosa, perbudakan iblis, dan hukuman kebinasan yang kekal di neraka. Itulah maut. Nah, siapakah yang dapat menyelamatkan kita
dari hukuman ini, maka Yesus ditinggalkan oleh Allah supaya kita orang berdosa boleh diselamatkan, boleh ditebus, boleh diampuni. Oleh karena Kristuslah yang menjadi wakil dari kita di hadapan Allah untuk menerima hukuman dari Allah. Jadi Yesus di atas salib bukan hanya menderita secara fisik, bukan hanya waktu disalib. Dari kelahiran ia telah menderita. Ia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia, dan lahir di kandang domba yang hidup. Dan Yesus menderita. Dia dimahkotai dengan mahkota duri, dicambuk, kemudian dipaksa memikul salib, disiksa, dan kemudian dia harus disalibkan, digantung selama 6 jam di atas kayu salib. Tetapi bukan itu penderitaan, bukan hanya itu penderitaan yang dialami Yesus. Ia juga menderita secara mental. Yesus ditolak oleh umatnya sejak dari kelahiran. Dalam pelayanannya, ia ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam, oleh orang-orang Israel. Ia dihina, dia diolok-olok, dia difitnah, dia dikutuk, bahkan dia dihianati, disangkali oleh murid-muridnya sendiri. Ia menderita secara mental, tetapi bukan hanya itu penderitaan Yesus. Yesus menderita secara rohani, spiritual. Di Getsemani, ia gentar seperti mau mati rasanya. Ia berhadapan dengan cawan yang begitu besar. Dan disitulah Yesus meminta kepada Allah untuk melalukan cawan itu. Apakah cawan itu? Itulah cawan murka Allah yang harus ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Yesus menderita secara rohani. Ia harus menanggung maut dan ditinggalkan oleh Allah di dalam kekekalan. Itulah penderitaan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaknai penderitaan Kristus itu? Jikalau kita mau hutang dosa kita, kuasa iblis, dan hukuman maut dikalahkan hanya jika Yesus ditolak oleh Allah, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu, pengampunan dosa itu. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu, seorang nande yang merasa dirinya sudah ditinggalkan oleh Allah. Ia melayani Tuhan, ia mempersembahkan hartanya, mempersembahkan tenaganya, mempersembahkan hidupnya, tetapi dia menderita kanker paru, padahal dia tidak merokok. Sudah seluruh rumah sakit, seluruh dokter yang ada, dia dipulangkan dari Singapura dengan vonis hanya 3 bulan lagi waktu hidupnya. Lalu dia merasa ditinggalkan Allah, ia merasa ditolak oleh Allah, ia merasa dibuang oleh Allah, dan dia berkata, Allah tidak adil, Allah tidak benar, Yesus tidak adil, saya tidak percaya pada Yesus, lebih baik saya mati. Ia bersungut-sungut dan dia akhirnya menghujat Allah. Keluarganya menghubungi saya dan saya datang bertanya kepada dia, Nande, mengapa engkau berkata begitu? Lalu dia berkata, lihat, tetangga saya, dia tidak pernah memberi dirinya, tidak pernah memberi waktunya, tidak pernah memberi uangnya, tetapi sehat. Bagaimana dengan saya? Saya sudah memberi, tetapi Allah meninggalkan saya. Saya mendapat penyakit yang saya tidak pernah harapkan. Saya berdoa, tapi tidak dilepaskan. Saya berkata, Allah tidak adil, Yesus tidak adil. Saya tidak mau percaya pada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam penderitaan, sakit penyakit, ada perasaan kita demikian.
Lalu saya berkata kepada Nande itu, Nande, mengapa kau berkata Allah tidak adil? Apa itu keadilan Allah? Bolehkah saya memberitahukan kepadamu? Apa itu keadilan? Keadilan artinya orang yang bersalah harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum. Jikalau engkau meminta keadilan kepada Allah, maka semua manusia, engkau dan aku, harus dihukum. Karena kita berdosa. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kau minta keadilan saat ini, engkau dan aku dibuang selamanya ke neraka. Apakah engkau sudah siap? Jikalau hari ini saya minta keadilan atasmu dan atasku, pendeta berdosa, jemaat berdosa, majelis berdosa, upah dosa maut, dan kalau engkau minta keadilan saat ini, maka semua kita binasa ke neraka. Maukah engkau kudoakan hari ini, saat ini, keadilan turun atasmu, engkau dibuang, engkau dicampakkan di neraka selamanya. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada hidup, tidak ada Allah. Engkau bersama iblis selamanya di neraka. Biar saya doakan sekarang. Maka orang itu gentar. Dia berkata, jangan Pak Pendeta, saya takut bagaimana saya bisa masuk surga. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya berkata kepada Nandi, Yesus, dia tidak berdosa, tetapi menanggung dosa kita. Dia tidak punya penyakit, tetapi menanggung penyakit kita. Supaya dosaku, dosamu, penyakitku, dan penyakitmu ditanggung oleh Yesus. Nande, boleh saya tanya kepadamu, pernahkah engkau lahir di kandang domba, melahirkan anak-anakmu di kandang domba? Dia berkata, tidak Pak Pendeta. Yesus pernah, supaya engkau atau siapapun yang dianggap paling hina di muka bumi ini, jikalau engkau menerima Yesus, engkau menjadi anak-anak Allah. Pernahkah engkau diusir, dikejar, mau dibunuh, sampai ke Mesir menjadi pengungsi? Pernahkah engkau? Dia berkata, tidak Pak Pendeta. Yesus pernah, supaya semua orang yang diusir, yang terbuang, yang ditolak dari rumahnya, ditolak dari keluarganya, ditolak bahkan dari gereja, jikalau dia terima Yesus, dia menjadi warga kerajaan Allah. Nande, pernahkah engkau tidak makan 40 hari 40 malam dan mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Pernahkah engkau? Oh tidak pernah Pak Pendeta. Menantu saya memberi saya makan, tetapi saya yang tidak mau makan. Yesus pernah, supaya engkau yang haus, engkau yang lapar, engkau yang miskin, mau menerima Yesus, roti hidup, air hidup, harta yang kekal itu, engkau beroleh hidup yang kekal. Pernahkah engkau Nandi dianggap orang yang kerasukan Beelzebul karena mengusir setan? Pernahkah engkau dianggap orang gila karena melayani? Pernahkah engkau demikian? Oh tidak pernah Pak Pendeta. Yesus pernah, supaya semua orang yang pernah dirasuki, diikat oleh iblis, yang mungkin dianggap gila oleh manusia, jika engkau percaya Yesus, engkau dilepaskan, engkau menjadi anak-anak Tuhan. Saya tanya kemudian, Nandi, pernahkah engkau dicambuk, disalibkan, ditolak Allah, ditolak manusia? Pernahkah engkau mengalami itu? Dia berkata, tidak pernah Pak Pendeta. Yesus pernah, supaya semua orang yang sudah ditolak, dibuang, diusir, divonis mati oleh manusia, jikalau dia mau menerima Yesus, dia mendapat pengampunan, dia mendapat kasih karunia, dia mendapat keselamatan dari Allah. Nah, kalau begitu saya tanya sekarang, maukah engkau pilih menderita ikut Tuhan atau menderita ikut iblis, binasa selamanya di neraka, atau ikut Yesus?
sekalipun menderita di dunia, punya hidup kekal di surga. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, kalau begitu saya mau ikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Yesus ditolak oleh Allah, ditinggalkan oleh Bapa, supaya kita yang terbuang, kita yang terusir, kita yang terpisah, kita yang telah diperbudak oleh dosa, diterima kembali oleh karena Kristus yang menyatakan kasih karunia kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus harus dihukum oleh Allah supaya kita beroleh pengampunan dari Allah. Apakah dosa bisa diselesaikan tanpa kematian Yesus? Apakah dosa bisa diselesaikan tanpa kurban dari Allah? Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada satu manusia yang dapat membayar hutang dosa, yang bisa mengalahkan kuasa iblis dan menggantikan kita menerima hukuman dari Allah, kecuali Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di atas kayu salib Yesus memberitakan berita pengampunan dosa. Kalimat yang pertama di atas salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini disampaikan bukan hanya untuk orang yang disalibkan di sebelah kiri, di sebelah kanan Yesus, tetapi untuk seluruh dunia, semua orang yang di bawah kaki salib, dan semua kita yang ada sampai hari ini. Dan kalimat yang kedua Yesus di atas salib adalah jaminan akan hidup yang kekal. Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Kalimat ini dinyatakan bukan hanya kepada orang yang bertobat itu, tapi kepada seluruh manusia yang paling berdosa, yang mau bertobat. Dan di atas salib, kalimat yang ketiga Yesus, ia memperdamaikan kembali, menyatukan kembali Maria dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya dengan Maria. Dia berkata, ibu, tepatnya perempuan, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya, inilah ibu. Apa yang dahulu terpisah, disatukan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus dihukum supaya kita dapat diampuni. Kenapa? Karena hanya Yesus yang tidak berdosa, hanya Yesus yang sempurna, dan hanya Yesus yang kekal, yang dapat menanggung dosa kita. Satu kali saya melayani di Nias, waktu ibadah pemberitaan Injil, ada seorang bapak yang maju. Dia berkata, Pak Pendeta, dari tadi Bapak sudah berkhotbah selama 1 jam. Kenapa belum mati juga? Wah, saya heran, orang ini kok punya kalimat demikian. Mengapa Bapak berkata begitu? Dari tadi Bapak khotbah, saya tersinggung. Dari tadi Bapak khotbah, roh yang ada pada saya sudah melawan. Saya sudah mengirim ilmu saya, santet saya, supaya Bapak Pendeta mati. Kenapa Bapak Pendeta tidak mati? Lalu saya berkata kepada orang itu, saya hamba Tuhan. Kalau engkau mau membunuh hamba Tuhan, engkau harus berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Dan kalau engkau belum mati, itu peringatan supaya engkau bertobat. Maukah engkau bertobat? Maukah engkau diselamatkan? Lalu dia berkata, Pak Pendeta, apakah saya masih bisa diampuni? Saya bertanya, mengapa engkau berkata begitu? Saya telah membunuh banyak orang. Pendeta saya santet mati. Majelis saya santet mati. Jemaat, bahkan orang-orang yang datang pada saya berobat, satu-satu mati. Iblis itu masuk dan menguasai hidup mereka.
Apakah saya masih bisa diampuni? Bapak Ibu yang terkasih, apakah kasih Yesus sanggup mengampuni orang paling berdosa seperti ini? Saya berkata kepada orang itu yang disalibkan bersama Yesus, bukan pendeta, bukan majelis, bukan nabi atau para rasul, tetapi penjahat, orang yang paling berdosa. Tetapi di atas salib Yesus memberi kesempatan dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada satu orang dari penjahat itu menghujat Yesus dan berkata, kalau benar engkau Kristus, artinya Raja, selamatkan dirimu, selamatkanlah kami. Ia mau diselamatkan. Ia tidak mau menghadapi kematian, tidak mau menanggung dosanya, ia tidak mau berhadapan dengan Allah. Ia takut mati. Tetapi ada satu orang yang berkata, mengapa engkau berkata demikian? Tidakkah engkau takut akan Allah? Orang ini takut akan Allah. Kedua, dia berkata, kita pantas dihukum, tetapi dia tidak. Dia mengaku dosanya. Dan yang ketiga, dia berkata, Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan daku. Orang ini takut akan Allah. Dia mengakui dosanya dan ia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Nah, saya tanya kepada Bapak yang tadi, Bapak mau yang mana? Menghujat Yesus, menghujat Allah, atau engkau mau bertobat menerima Yesus? Dan dia berkata, saya mau bertobat, Pak. Kalau begitu, maukah engkau takut akan Allah, bukan takut kepada kematian? Maukah engkau mengaku dosamu? Maukah engkau menerima, percaya pada Yesus yang mengampuni dosamu dan memberikan tempat bagimu di surga? Saya mau, Pak. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, orang itu mau berdoa, kuasa iblis dilepaskan daripadanya, dosanya diampuni, dan ia melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Mata imannya terbuka. Dari mana kita tahu mata imannya terbuka? Dia berkata, Pak Pendeta, istri saya, anak saya, bahkan orang-orang sekampung saya dikuasai oleh iblis. Maukah Pak Pendeta datang? Kita melayani, kita memberitakan Injil supaya mereka pun diselamatkan. Inilah tanda orang yang telah diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, maukah Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang paling berdosa, yang paling jahat, yang selama ini menduakan Allah, kedukun, berdukun, atau apapun dosamu, sama seperti penjahat itu, perampok, pembunuh, penyamun, pemerkosa, pezina yang paling besar, jika engkau mau bertobat, kasih Yesus sanggup mengampuni, sanggup menerima engkau kembali. Yesus dihukum supaya kita beroleh pengampunan dari Allah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Eli Eli lama sabachthani. Kalimat yang keempat, perkataan yang keempat, sebelum Yesus berkata, aku haus. Apakah dia haus secara jasmani? Menurut ukuran manusia, ya. Darahnya sudah habis berliter-liter. Dan dari semalam dia tidak makan minum lagi setelah perjamuan bersama murid-muridnya. Tetapi kata aku haus bukanlah berbicara secara jasmani. Dia berkata kepada Bapa, kepada Allah, aku haus. Yesus siap untuk meminum cawan murka Allah Bapa yang harus ditimpakan kepada manusia, ditimpakan kepadanya. Itulah cawan murka Allah dalam Wahyu 15:16 yang akan ditimpakan kepada seluruh manusia karena dosa kita. Yesus siap meminumnya. Maka setelah itu Yesus berkata, sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Hutang dosa kita sejak Adam, sejak kita lahir, hari ini bahkan sampai mati telah dibayar lunas. Tugas mesianik dikerjakan dengan sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata, aku haus. Disitulah. Dan yang terakhir, Yesus berkata,
Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mati bukan karena kehabisan darah, bukan karena salib yang menggantungnya, bukan karena tombak yang menembus lambungnya. Yesus mati karena Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Injil Yohanes berkata, Ia berkuasa menyerahkan nyawanya, Dia berkuasa untuk menerimanya kembali. Disinilah karya Yesus digenapkan. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus mati supaya kita hidup. Apakah yang dikerjakan Yesus dalam karya kematiannya? Diisolasi selama 3 hari dalam hari manusia. Tetapi sebenarnya ketika Yesus mati, Dia masuk kepada penebusan, kepada kekekalan yang tidak lagi bisa dibatasi. Karena Yesus masuk kepada kekekalan. Maka apa yang kita bisa melihat dari Injil Matius, waktu Yesus mati, maka dikatakan ayat ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu yang terkasih, tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah, sehingga tidak lagi yang memisahkan antara orang berdosa dengan Allah yang kudus. Maka setiap orang yang berdosa, yang mau bertobat dimanapun, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Dan peristiwa ini bukan hanya berbicara secara lahiriah, kelihatan bait Allah terbelah di tengah-tengah bait suci, tetapi ada dimensi kekekalan di mana Yesus masuk kepada bait Allah yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah di surga. Dan di sanalah terjadi penebusan yang sempurna. Bapak Ibu, di waktu Yesus mati, Dia bukan berhenti, Dia bukan terisolasi, Dia bukan diam, Dia bukan berhenti, tetapi justru Dia masuk kepada pelayanan kekekalan, penebusan dalam kekekalan, kegenapan dalam kekekalan, keselamatan itu. Kitab Ibrani memberitahukan kepada kita hal ini. Ibrani 10 ayat 19-21 yang menjadi epistol kita, dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita membesar sebagai kepala rumah Allah. Dan yang dimaksud oleh Ibrani di sini bukanlah bait Allah, rumah Allah yang di dunia ini, tetapi surga yang kekal itu. Dari mana kita ketahui? Ibrani 9, satu pasal sebelumnya ayat 11 dan 12 memberitahukan kepada kita. Ayat 11, Ibrani 9 ayat 11 dan 12, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Ibrani memberitahukan kepada kita, waktu Yesus mati, Dia pergi kepada Bapa. Kenapa Dia bisa kembali kepada Bapa? Sekalipun Dia telah ditolak, ditinggalkan oleh Bapa. Ketika manusia diusir dari hadapan Allah, berdosa, diperbudak iblis, dan menerima hukuman yang kekal. Tetapi waktu Yesus ditolak oleh Allah, Dia tidak berdosa, Dia sempurna dan Dia kekal, maka Dia punya kemampuan ilahi untuk kembali kepada Allah. Dan di sanalah penebusan itu digenapkan.
Ia masuk ke dalam tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia dan mempersembahkan darah yang kudus, darahnya sendiri. Ia imam besar yang tidak berdosa. Disitulah Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mati mengerjakan penebusan yang kekal kepada kita. Yang kedua, waktu Yesus mati, setelah dia masuk ke dalam sorga, ke bait Allah yang kekal di sorga, dan mempersembahkan darah yang kudus, dan menguduskan umatnya satu kali untuk selamanya, dan menyempurnakan satu kali untuk selamanya. Lalu apa yang terjadi? Dia turun ke dalam kerajaan maut. Ia turun ke dalam kerajaan maut. Lalu apa yang terjadi? Secara kasat mata kita bisa melihat Matius 27 ayat yang ke-52, dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi waktu Yesus mati, dia bukan hanya masuk ke sorga mempersembahkan darah yang kudus, tetapi setelah itu dia turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Untuk mengalahkan iblis dan untuk mengalahkan maut yang selama ini menguasai orang-orang yang telah mati. Dari mana kita ketahui? Bapak Ibu yang terkasih, Ibrani 2 ayat 14-15 berkata demikian. Ibrani 2 14-15, karena anak-anak itu, yaitu kita, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya akan maut. Bapak Ibu yang terkasih, jadi waktu Yesus mati itu, dia turun ke dalam kerajaan maut dan mengalahkan penguasa kerajaan maut. Siapa dia? Iblis. Karena sebelum Yesus tidak ada orang yang bangkit lalu tidak mati. Tetapi setelah Yesus mati, ia membebaskan orang-orang kudus itu, dan mereka bangkit. Waktu Yesus bangkit, banyak orang-orang kudus itu menampakkan diri ke kota kudus, ke Yerusalem, dan mereka menyatakan bahwa dengan kebangkitan itu, bahwa persembahan Kristus, pengorbanan Kristus menjadi satu kemenangan atas maut dan atas kematian dan atas iblis. Bapak Ibu yang terkasih, inilah karya kedua dalam kematian Kristus. Dan yang ketiga, waktu Yesus mati, dikatakan bahwa dia memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang mati sebelum zaman Nuh. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 menyatakan hal ini. 1 Petrus 3 ayat 18-20, demikian firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bapak Ibu yang terkasih, di waktu Yesus turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kematian itu, dia mendeklar akan janji keselamatan yang telah genap, yang dinubuatkan oleh para nabi, termasuk oleh Nuh, kepada orang-orang yang mati sebelum zaman Nuh, supaya mereka yang berpengharapan kepada Allah beroleh sukacita, beroleh kepastian. Tapi bukan berarti bahwa itu adalah kesempatan untuk kembali bertobat.
bukan. Tetapi Yesus memberitakan Injil adalah suatu declare, pemberitaan kemenangan, karya keselamatan yang telah genap kepada orang-orang yang sudah menanti-nantikannya sebelum zaman Nuh. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang Tuhan Yesus kerjakan. Ia menembus surga, tempat yang tidak bisa lagi kita datangi. Dan dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan penguasa maut yaitu iblis, dan melepaskan para tawanan. Dan dia memberitakan kepada orang-orang percaya sebelum zaman Nuh, Injil sudah genap. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana respon kita? Baiklah kita meniru penjahat yang bertobat, bukan yang menghujat Allah. Penjahat yang bertobat, bukan yang menghujat Allah. Baiklah kita meniru kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat kuasa itu, melihat Yesus itu, dan berkata, benarlah dia anak Allah. Ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus jadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Siapa yang bisa membuat kepala pasukan dan prajurit-prajurit gentar dan ketakutan? Tentu dia berhadapan dengan Allah dan kuasa Allah yang melampaui hidup, melampaui kematian. Itulah kuasa Kristus. Dan ada banyak perempuan di sana yang melihat dari jauh, dan salah seorang di antaranya adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu dari anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Jumat Agung ini karya Kristus. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus ditinggalkan supaya kita yang terbuang, terhilang, terusir, terbuang, menjadi budak dosa, diterima kembali jika kita menerima Yesus. Yesus dihukum, dihina, dicambuk, dibuang dari hadapan Allah, supaya kita yang berdosa bisa diampuni kembali. Yesus menyerahkan nyawanya, mengalahkan maut, kematian iblis, dan membayar dosa kita, supaya kita yang mati beroleh hidup yang kekal di dalam namanya. Inilah Jumat Agung yang sesungguhnya bagi kita. Baiklah kita datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dan mempersembahkan karya kita kepada Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya, dan menyaksikan berita ini, berita salib bagi manusia. Salib adalah kutuk kehadiran Kristus. Salib menjadi berkat bagi manusia. Salib adalah penderitaan, tetapi bersama Kristus salib menjadi sukacita. Bagi manusia salib adalah penghukuman, tetapi oleh Kristus salib menjadi pengampunan. Bagi manusia salib adalah kematian dan kegagalan, tetapi karena Kristus salib menjadi kemenangan dan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kami telah mendengar firman, seruan anak Allah di atas kayu salib, yang mewakili anak-anak Adam, yang mewakili umat Israel, dan yang mewakili seluruh bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Dialah anak manusia, Yesus Kristus Tuhan, yang ditolak
ditinggalkan, dibuang, diusir dari hadapan Allah. Supaya kami yang dibuang, ditolak, diusir, yang terpisah selama ini, diterima kembali oleh Tuhan. Yesus dihukum, ditulah, ditimpakan murka Allah, supaya kami yang berdosa beroleh pengampunan, beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan, dan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Yesus menyerahkan nyawa. Yesus mati supaya kami yang mati karena dosa beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka jalan ke sorga, ke bait Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengalahkan iblis dan maut dan membangkitkan banyak orang kudus sebagai bukti kuasa-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitakan Injil bukan hanya kepada roh-roh orang yang mati pada zaman Nuh, tetapi Engkau memberitakan Injil-Mu kepada kami hari ini. Sebelum kenaikan selama 40 hari, Engkau memberitakan kerajaan Allah yang telah membayar seluruh hutang dosa kami, yang mengalahkan iblis musuh kami, dan yang telah menggantikan kami menerima hukuman dari Allah dan menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di surga. Saya mengundang Nande Bapa Rasturang Senina mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan, takut akan Allah, mengaku dosa kejahatanmu, dan menyerahkan hidup, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin engkau berkata, selama ini saya sudah Kristen, pendeta majelis BP Runggun. Ingat, di antara murid Yesus ada orang-orang yang tidak percaya. Judas menjual dirinya, mati binasa karena dosa. Tetapi Thomas meminta bukti dari Allah, dan dia bertobat, menerima keselamatan. Siapakah kita? Jikalau selama ini kita hanya murid yang palsu, Kristen yang palsu, Tuhan tidak bisa kita tipu dengan kebaikan, kesalehan, dan persembahan kita yang tidak sempurna. Hanya orang yang percaya yang beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kebaikan, persembahan, dan pelayanan kita adalah ucapan syukur, bukan syarat, bukan dapat kita andalkan untuk beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di Jumat Agung ini yang telah menggenapkan keselamatan yang kekal sampai pada kekekalan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, untuk taat ikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, dan memberitakan karya salib, kemenangan, kelepasan, berkat, keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
Salam Jumat Agung bagi kita seluruhnya. Mejua-jua man banta kerina. Horas.